Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Ayah Bunda dan seluruh pecinta suara tanaman channel dimanapun Anda berada. Seperti biasa di pagi hari ini kami hadir untuk Anda semuanya, sesama pecinta tanaman, di hari Selasa 13 Februari 2024. Kami hadir kembali di hadapan Anda semuanya, ya, pecinta aglonema, pecinta keladi, pecinta sansevieria, pecinta ya macam-macam lah, semua tanaman yang ada di dunia ini kita cintai, sehingga mereka bisa berdialog, berbicara dengan kita, ya, dalam artian mereka juga memberikan memberikan feel-nya juga kepada lingkungan, ya. Dan yang paling penting adalah mereka adalah penghasil oksigen yang bisa kita manfaatkan, karena itu adalah sebuah kebutuhan primer bagi semua makhluk, ya, karena oksigen untuk bernafas dan mereka lah penghasil oksigen. Oleh karena itu kita sama-sama jaga, sama-sama rawat, ya, mereka, dan kita kembang biakan sehingga rumah-rumah kita pun mungkin, ya, mungkin ada para subscriber yang tentunya mungkin di rumah sudah punya piaraan hewan aja, ya, penghobi tanaman, ya, sehingga rumah kita jadi lebih adem, lebih adem lah, ya, karena kan dia menghasilkan oksigen dan kita bisa bernafas dengan bersih, ya, karena selain dia penghasil oksigen, dia juga menyerap racun-racun yang ada di lingkungan kita, ya. Jadi sehingga udara kita masih bisa kita nikmati dengan baik, ya kan, dengan segar, dan kadar oksigen itu baik, ya, seperti itu. Jadi di pagi hari ini seperti biasa, ya, teman-teman semuanya, di hari Selasa 13 Februari 2024, ya kan, kita akan panggilkan salah satu tanaman kita yang ada di sini, yakni si Boom. Ini sudah hadir, ya, dulu, ya, tapi kita panggilin lagi deh, kita kangen sama si sansevieria mini ini. Sansevieria mini ini memang ini temannya sansevieria yang seperti biasa, yang tidak bertua itu, ya, yang tinggi-tinggi. Saya juga ada pohonnya, cuma saya menarik di hari ini si mini-mini ini si mini-mini ini sudah bersama kita udah lama nih. Dan ini secara harga kalau dicek di marketplace itu masih kisaran 30 ribuan, ada yang jual segitu, ada yang lebih, ya, tergantung, karena kan hobi itu tidak bisa diukur dengan uang, sekali lagi. Jadi penghobi itu berapapun harganya, kalau kita memang senang, sayang sama tanaman, maka, ya, harga itu no issue, ya, seperti itu. Baik, terima kasih buat semuanya yang masih setia melihat, menonton video Suara Tanaman channel ini. Jadi memang saya berterima kasih kepada semua subscriber dimanapun Anda berada, dan mudah-mudahan sesi video atau channel ini bisa menjadi ajang bersilaturahim, ya, antara sesama pecinta tanaman. Dan saya doakan kepada para subscriber, para penonton yang baru masuk, saya doakan buat semuanya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya, Allah berikan rezeki yang melimpah dan berkah insyaallah, dan menjadikan anak-anak kita menjadi soleh dan soleha, amin ya rabbal alamin, ya. Jadi memang kita saling doa, karena memang mungkin di tempat saudara atau mungkin di manapun Anda berada yang sedang sakit, yang terbaring di rumah sakit, kita doakan sama-sama, insyaallah Allah angkat penyakitnya dan disembuhkan kembali seperti semula, amin ya rabbal alamin. Itu saja, ya. Jadi mungkin hari ini kita langsung saja ngobrol sama si sansevieria mini, gitu kan. Sansevieria mini sebenarnya sudah pernah hadir, ya, di beberapa episode sebelumnya, ya, karena ini saya sudah kangen aja. Jadi memang sengaja saya hadirkan kembali, karena kita juga harus tahu perkembangan seperti apa, ya. Sansevieria ini seperti biasa, ya, daunnya tebal, ya kan, tebal dan keras. Cuma dia uniknya itu kecil-kecil aja, ya, teman-teman semua. Jadi lucu aja. Kalau biasa sansevieria panjang-panjang kan, tinggi ke atas. Kalau ini kecil-kecil, ya. Cuma, ya, saya lucu aja, gitu kan. Kayak ayam tuh, ayam yang kecil namanya ayam apa, ya, kata, ya, lucu, ya kan. Cuman nih kemarin kita beli ada ayam ayam jambul, ya kan, lucu juga, kecil-kecil, kan. Nah, ini juga ada sansevieria mini. Nah, ini kan. Nah, cuma di sini karena musim sudah mulai penghujan, ya, hati-hati, ya. Sini biasanya ada bolong-bolong, ini mungkin jamur atau bakteri. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Kelembaban juga kita harus perhatikan, ya, jangan sampai terlalu basah juga, karena dia juga akan berjamur biasanya, seperti itu.
Nah ini ada berapa road ya, kan 1 2 3 4 4 ya, 4 root ya, tuh 4 batang. Dulu sih cuma satu ya, cuma satu di pot yang berapa senti nih diameternya saya lupa, pokoknya ini sekitar 10 atau 15 senti ya si pot ini, kurang lebih ya 10 sampai 15 senti deh. Nah ini dulu satu root, satu batang, sekarang sudah 4 atau 5 lah ya, 4 ya, 1 2 3 4 kalau nggak salah seperti itu ya, karena banyak banget ya gitu. Jadi sangat subur sekali dan unik dan lucu ya gitu kan gitu. Nah sansevieria ini biasanya kita tanam di pot-pot seperti ini ya, bisa di tanah juga bisa sebenarnya, cuma mungkin kalau saya sih suka bisa dipindah-pindahin kemana portable ya kan. Misalnya kita bosan di tempat A, kita bisa pindahin ke tempat B dan seterusnya. Ini juga bisa di dalam ruangan ya, ini juga bisa gitu. Dan ini tidak terlalu rewel pemeliharaannya, paling ini bekas-bekas sakaran kucing ya kan, karena kucing di sini banyak sehingga ya kadang dia pup di sini, pipis di sini ya kan. Ya itulah susah ya kalau ada kucing-kucing liar gitu. Jadi memang kucing kampung juga banyak di sini ya, akhirnya mereka kadang bertarung, kemudian juga menggeser-geser atau menendang-nendang pot, atau mungkin ya namanya mereka pertahankan daerah masing-masing ya, sehingga dia bilang wah ini harus dipertahankan, sehingga dia gelut dan dia menendang, mencakar dan seterusnya. Terkenalah tanam-tanam kami seperti itu. Tapi oke lah ya, sepanjang masih kita bisa handling ya, nggak masalah sih kan. Nah jadi struktur dari si sansevieria ini begini ya, jadi tidak beda ya, adalah sama dengan sansevieria yang biasa, lidah mertua biasa. Warnanya juga kalau si lidah mertua itu saya lihatin itu ya, yang itu ya, nah itu listnya itu sama sih, kuning juga ya, cuma lebih kuning banget. Ini lebih mini aja sih gitu. Sebenarnya kalau panjang itu sama dengan si sansevieria lidah mertua yang biasa ya gitu. Jadi daunnya juga sama sih saya pegang, cuma memang kalau yang lidah mertua biasa lebih tebel ya. Nah ini lebih kecil aja, mini-mini gitu kan. Seru ya, cantik sih, warnanya juga luar biasa, gradasi kuning dan hijau ya, seperti itu, khas dari si sansevieria. Kuaci deh. Oke. Ya sudah ya, jadi hari ini memang kita ngobrol sama si sansevieria mini sansevieria. Kita ngobrol dulu ya, berarti memang hari ini tanggal 13 Februari di hari Selasa alias H-1, besok sudah pesta demokrasi alias pemilu mudah-mudahan dengan azasnya yaitu luber, langsung, umum, bebas dan rahasia ya. Jadi mudah-mudahan besok kita melakukan pesta demokrasi dengan lancar, aman dan damai. Jangan sampai ada ribut-ribut ya, karena buat apa sih ribut-ribut ya, udahlah, yang penting kita pilih presiden kita sesuai dengan pilihan masing-masing ya. Ini kalau ini fardu ain sih kalau dalam bahasa ininya fikihnya, karena masing-masing nih fardu ain yang nggak bisa diwakilin gitu kan, dicoblos seperti itu ya. Itu karena asas luber tadi langsung ya, jadi nggak bisa diwakilin gitu. Umum ya artinya dimanapun bisa milih gitu kan, bebas ya, tidak ada tekanan, bebas dan rahasia. Rahasia ya memang kenapa ada bilik suara, karena memang ya kita mencoblosnya harus rahasia seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita doakan ya buat bangsa Indonesia ini, besok sudah mulai pemilu, kita sama-sama datang ke TPS dan gunakan hak pilih, hak suara kita untuk memperjuangkan calon presiden dan wakil presiden di 2024 sampai 2029 ya berarti ya gitu. Terus ya mudah-mudahan yang terpilih insyaallah menjadikan bangsa Indonesia ini bangsa yang lebih maju lagi, lebih sejahtera lagi, lebih kondusif lagi, lebih maju lagi lah ya, lebih pokoknya intinya setiap kebijakan-kebijakan itu harus menguntungkan rakyat ya gitu ya. Itu harapan kita ya bagi wong cilik lah kayak saya nih kan, wong cilik
Ya rakyat biasa, rakyat jelata mah ngikut aja lah kita ya, tapi ya kita juga harus jadi wasit sebagai rakyat ya, karena kan but the people power itu kan ada di rakyat, sebenarnya kekuatan besar di rakyat. Makanya demokrasi itu kan dari rakyat oleh rakyat, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih besok kita sama-sama doakan yang terbaik buat bangsa Indonesia ini, karena kalau saya lihat di postingan media sosial, di YouTube, di mana ya itu, atau di berita lah, di TV-TV itu pasti beritanya itu hot-hotnya adalah pemilu besok ya, pemilu buat 2024 ini, karena besok ya sudah mulai masuk ke pemilunya. Dan kalau nanti ada putaran kedua berarti kan ya harus ada ini lagi kan, coblos lagi kan gitu ya. Kita lihat saja nanti besok, kalau memang satu putaran ya kan, atau mungkin kalau dua ya dua lah. Kita hanya ikuti saja sistem yang sudah ada, karena kewajiban dari kita sebagai masyarakat, sebagai warga, mengikuti aturan sudah berlaku seperti itu. Nah, gimana dengan beberapa saudara kita atau grup-grup yang masih membahas dengan pertikaian, dengan berikan argumen ya? Saya kira itu kalau cuma diskusi sih bebas aja ya, itu tidak ada masalah, karena beliau mungkin dia mempunyai plus minus lah semuanya seperti itu ya. Jadi memang setiap pasangan presiden dan calon presiden itu kan punya plus minus ya semuanya. Jadi ya itulah manusia ya, nggak ada yang perfect sih. Cuma paling tidak kita harus memilih yang paling nyaman di hati kita aja, paling masuk akal, paling bukan paling benar juga sih, karena kan setiap orang ada salahnya ya seperti itu ya. Paling tidak mudaratnya lebih kecil lah ya, seperti itu ya gitu. Jadi memang saya nggak bisa memastikan menggiring Anda untuk memilih misalnya satu ya kan, atau dua atau tiga, ya enggak lah, itu kan sekali lagi rahasia. Tapi kan Anda sudah tahu pasti kan arahnya kemana gitu kan, karena mungkin Anda juga sudah monitoring dari 2 bulan sebelumnya kan, ada kampanye ya kan, ada statement ini statement itu. Nah itu juga harus jadi catatan historical, dia ngomong apa, depannya apa gitu ya, seperti itu. Dan hari ini sudah masa tenang ya, dari kemarin ya masa tenang, artinya baliho-baliho yang ada di jalanan sudah mulai dicopot oleh teman-teman Pamong Praja ya, polisi Pamong Praja atau mungkin aparat yang ditugaskan untuk mencopot baliho-baliho kampanye ya. Terbukti juga di daerah saya juga sudah mulai pada tidak ada karena memang ini sangat, kalau saya pikir sih terlalu over ya, rumah orang ditempelin ya kan. Nah itu juga kurang bagus cara ketika kampanye seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita mencontohkan ketika berkampanye berpolitik dengan cara-cara yang tidak baik lah. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita doakan semuanya ya, sekali lagi yang sedang sakit berbaring di rumah sakit, kita doakan sama-sama, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesejukan dalam hatinya, Allah berikan keberkahan dalam setiap hidupnya insyaallah ya. Dan bagi bapak-bapak ibu semuanya yang sedang akan berangkat ke kantor seperti biasa, hati-hati di jalan. Dan karena sudah sekali lagi hujan, kadang-kadang kita tidak menentu, kadang di rumah nggak hujan, di jalan hujan ya, hati-hati di jalan, tetap preparing, jangan bawa jas hujan kalau naik motor, atau mungkin bawa payung kalau naik mobil ya. Seperti itu aja mungkin hari ini. Jadi di pagi hari ini yang kita lihat sedikit mendung, tapi ada cahaya sedikit lah. Jadi gimana tuh ya, mendung lah ya, nggak panas, nggak hujan, jadi ya sedang lah. Karena kalau nggak salah semalam sih hujan ya teman-teman di daerah Bekasi dan sekitarnya. Kalau mungkin di bapak ibu mungkin beda area, beda kondisi ya, seperti itu. Itu saja, terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan di pemilu besok ya, insyaallah kita doakan sama-sama lancar dan damai, oke, tanpa kecurangan apapun. Terima kasih buat semuanya. Kita akhiri bersama si Vera Mini ini, kita ucapkan sama-sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya, bye bye Sansi Vera Mini, sampai ketemu di waktu yang lain. Terima kasih.
Bye.